Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, untuk orang di luar sana yang belum subscribe aku punya channel nih, pastikan korang subscribe dulu geng. Biar kita makin semangat buat video. Oke, untuk konten kali ini aku nak bagi tips sedikit, tips untuk motor korang lah. Untuk motor korang lebih respon. Yalah, kadang-kadang motor nih bila motor semakin lama, motor makin lambat respon. Kadang-kadang bila kita pulas minyak tuh sebagai contoh lah, sebagai contoh, bila kamu bandingkan motor baru dengan motor yang lama, motor baru tuh lebih sedap, respon dia tuh lebih cepat. Tapi kalau dibandingkan dengan motor yang lama, bukanlah motor lama tuh yang terlalu tua, tapi motor tuh dibandingkan dengan motor baru dengan motor yang lama tuh, respon untuk motor baru tuh lebih cepat. Jadi di sini kita akan tunjuk ataupun kita bagi tips sedikit untuk korang di luar sana supaya motor korang tuh boleh lebih respon lagi. Oke. Di sini tidak perlulah modal yang besar ataupun budget yang besar untuk kita buat benda nih. Oke. Cara ini sebenarnya cukup simple dan cukup senang. Kita cuma menggunakan 2 wire aku belum pernah tunjuk lagi secara ini sebenarnya. Tapi sebenarnya aku udah pernah buat cara nih. Cuma aku belum pernah buat video deh geng. Oke, kamu perlukan wire macam nih, wire panjang. Lepas tuh buat macam nih, boleh paham nih? Macam nih. Oke. Kalau ada yang tanya macam mana cara pasang dia bang, oke, macam nih cara dia. Oke. Untuk part nih memang kamu udah paham lah, perlukan kabel macam nih, kalau boleh yang tebal. Yang ini kamu boleh potong, maksudnya bagi 2 lah. Boleh, ini pun sambung macam ini pun boleh. Yang penting ini kamu bagi koyak, maksudnya bagi koyak macam ini lah. Yang penting tembaga ini nampak. Di sini aku tiada kepala baterai geng. Lagi cantik kalau ada kepala baterai sebenarnya. Tapi aku udah ada kepala baterai, jadi susah lah aku nak tunjuk. Yang penting kamu boleh paham. Sini kena pasang kepala baterai ya. Kepala baterai macam mana bang? Kepala baterai yang lebih kurang macam inilah, yang dekat motor kamu tuh. Dia lebih kurang yang tembaga kecil, bulat, bulat untuk masukkan macam tuh. Kamu paham lah. Dekat baterai ini wire nih, dia ada tuh. Kamu boleh beli. Oke, itu cuma berapa ringgit atau berapa sen lah, tidak silap. Kamu pasang 2 sini, sini satu. Yang penting dia dapat touching dekat body. Oke, nanti kita tunjuk lah. Sini pun pasang juga, jadi kira 3 lah. Jadi 3 ya, 3 kepala baterai itu. Satu sini, dan satu sini. Yang ini korang tinggal bagi dia koyak lah, macam yang kita cakap tadi. Oke, cara pemasangan dia macam mana bang? Oke, sebagai contoh bila ada kepala baterai nih, semualah kamu udah pasang, semua udah pasang kepala baterai. Yang nih, yang nih masukkan dalam nih. Ini contoh bila ada pasang kepala baterai, kamu tinggal lekat dengan nih. Ini coil plug. Nampak coil plug. Ini coil plug. Ini spark, ini engine, ini baterai. Boleh paham Cukup simple cara dia. Oke, yang nih macam yang kita cakap, kamu boleh potong bagi 2 pun tak kisah. Yang penting yang ini connect. Yang ini connect. Ini bagi koyak lah. Yang penting nampak dia punya tembaga tuh. Yang penting dia connect, pendek kata yang penting dia connect. Yang nih kamu pasang di sini coil. Kan bila coil tuh dekat motor, korang boleh nampak lah. Dia ada screw 2 sini, screw 2 biji. Dia langsung touch dengan body lah, dengan charges motor kamu. Jadi maksudnya cara pemasangan dia macam nih. Satu sini, oke. Ini melekat. Yang ini kan macam yang kita bagi tahu tadi, kena ada kepala baterai lah. Jadi lebih senang untuk kamu pasang dan lebih kemas. Buka screw tuh, lepas tuh pasang, lepas tuh pasang balik screw tuh. Jadi yang ini udah terpasang lah dengan yang nih coil plug. Dia udah tersambung. Sebenarnya yang kita sambung nih wire nih untuk negatif untuk pengapian. Oke, kadang-kadang motor semakin lama, nih dia punya negatif, dia semakin, maksudnya dia punya tembaga dalam tuh semakin rapuh. Oke, maksudnya dia tidak kukuh. Banyak yang abaikan benda tuh sebenarnya geng, banyak yang tidak tahu. Oke, kadang-kadang memang api ada, tapi bila suhu panas kadang-kadang yang ini pun boleh jadi rapuh dalam tembaga dia nih. Yang nih boleh jadi lemah lah bagian nih.
Sebab tuh kadang-kadang dari kilang, wire ground ataupun wire positif, wire dia tuh memang cukup tebal, dia tidak sama dengan wire meter, dia kecil. Tapi kalau wire negatif dan positif yang dari baterai memang besar. Sebab apa? Kilang memang dah uji kaji lah, yang tuh memang sentiasa berfungsi, start motor confirm berfungsi semua. Tapi kalau untuk negatif ini kita jarang tahu sama ada dia tuh kuat atau tidak, sebab dia negatif nih walaupun sedikit kita maksudnya dia masih boleh berfungsi, selagi positif tuh masih elok. Tapi kita susah mau tahu lah sama ada bagian dalam tuh tembaga dia tuh sama ada masih kukuh ataupun dah rapuh. Kalau dia dah rapuh, itulah yang menyebabkan kadang-kadang motor nih semakin kita pulas minyak, kadang ada putus-putus ataupun semput, macam dibaratkan api dia itu tidak kuat. Oke. Bila kamu dapat masalah macam itu, macam-macam lah kamu ganti. Sedangkan kadang-kadang boleh jadi dari negatif dia nih, geng. Negatif dia nih kurang connect. Oke, kurang connect. Negatif nih, macam mana pentingnya tuh positif, begitu juga lah negatif. Negatif nih bila dia tidak tersambung, secara otomatis semua current tiada. Oke, jadi dua-dua ini penting, negatif dan positif. Oke, kita sambung. Cara pemasangan dia macam mana, Bang? Oke, cara pemasangan dia macam inilah. Yang kita cakap tadi, masukkan macam ini. Satu nih, sambung ke sini. Negatif baterai. Paham ya? Dan satu lagi nih, masukkan ke engine. Oke. Bila kamu perasan dekat engine kamu tuh, ialah bagian pendek kata lah, bagian clutch nih, housing dia tuh, dia kan banyak screw. Kamu boleh lekat lah bagian tuh. Pendek kata, satu nih kena pasang bagian engine. Jangan pula kamu pasang dekat body, sebab body tuh sudah tersambung dekat coil nih. Jadi yang satu nih untuk engine. Oke, satu untuk engine. Bila kamu perasan betul-betul motor Chris 110. Oke, dia punya negatif, dia ada satu dekat engine bagian ini. Sebenarnya kalau untuk negatif nih lagi bagus kalau dia banyak. Oke, yang penting negatif lah semua, jangan pula kamu sambung positif lepas itu masuk ke negatif lagi, nanti meletup kamu punya motor. Oke, untuk negatif sambung dengan negatif semua. Oke, boleh paham ya? Jadi yang ini masuk dekat engine. Jadi bila negatif untuk engine nih, dia maksudnya berfungsi dengan baik, pendek kata respon motor kamu lebih cepat. Malas mau cakap lah, nanti kamu cobalah buat, nanti kamu boleh rasalah dia punya respon tuh sama ada oke atau tidak. Tapi yang jelas respon dia memang berbeza lah, sebab motor aku pun buat macam ini juga. Cuma aku nggak tunjuk lah. Oke, sekarang ini kita tunjuk, geng. Oke, kenapa ada plug nih, geng? Ini plug nih, kalau kamu paham betul-betul, plug nih dia ada negatif juga, pelukan negatif. Sebagai contoh macam yang nih, yang nih kurang nampak nih yang besi melengkung nih, yang nih sambungan semua ke negatif nih. Bila kamu paham betul-betul, bila kamu masuk dekat head tuh, dia memang secara otomatis connect lah dengan negatif nih, dengan body. Boleh paham ya, dekat body. Jadi dalam dia nih diibaratkan positif, yang mengeluarkan api dalam kecil nih. Dalam nih, itulah yang mengeluarkan api. Jadi kalau negatif itu tidak kuat, maksudnya dia kurang touch lah. Yang ini semakin lama semakin kecil api dalam dia nih, yang nih. Spark nih perlukan negatif dan positif juga. Ramai yang tidak tahu nih mungkin. Oke, sebagai contoh macam nih, masuk nih positif, masuk dalam, keluarnya sini api itu nih yang kecil nih. Oke, yang nih yang melengkung nih ialah negatif. Bila kamu paham betul nih negatif nih, yang nih bersambung dengan head. Jadi tips yang kita tunjuk nih untuk menguatkan lagi dia punya negatif dekat engine macam nih. Sebagai contoh macam nih lah, pendek katanya macam nih. Cuma kalau kita pasang dia dengan cara macam ini agak kurang kemas lah, kan? Kurang kemas. Sebab tuh yang ini aku suruh pasang dekat engine macam nih. Jadi yang ini bila pasang dekat head nanti secara otomatis yang ini akan connect dengan nih negatif. Positif dia nih, inilah yang masuk dekat kepala plug tuh, macam nih masuk, keluarlah di sini positif api dia tuh. Oke, sebab nih kalau dia tidak touching dengan negatif, kadang-kadang motor tuh api dia tuh tidak kuat lah. Oke, berbeza bila kamu touching dengan dia punya body.
Kalau kamu touching dengan body, api dia tuh lebih sempurna. Jadi sebab tuh bila kamu cek plug, oke, ini ramai juga yang belum tahu nih. Cuma aku pernah tunjuk macam mana cara cek plug nih, sama ada hidup ataupun sudah kong. Oke, untuk cara cek plug nih sebenarnya, oke, sebagai contoh ya, inilah, ini dia punya kepala plug, pasang macam nih. Oke, yang nih plug sebagai contoh ya, bila kamu kick ataupun starter, yang nih pasti akan mengeluarkan api walaupun spark ini udah mati. Oke, walaupun spark ini udah mati, kamu kick ataupun starter tetap mengeluarkan percikan api. Sebab tuh cara untuk cek kondisi plug nih, yang nih kena touch dengan ground ataupun dengan body ataupun dengan engine. Yang nih kamu bagi connect, sebagai contoh nih body ataupun engine lah, bagian head. Yang ini kurang kena touch macam nih, bagi dia kena macam nih. Itulah cara cek plug. Bila kamu touch dengan body, kalau spark nih mati, dia tidak akan mengeluarkan percikan api di sini. Dia tidak akan mengeluarkan percikan api bila plug nih dah mati ataupun dah kong. Tapi kalau plug nih masih bagus, kamu touch macam nih, dia pasti mengeluarkan percikan api. Dia nampak kecil, tapi api dia tuh tepat dan normal, ataupun api dia tuh lebih padat. Dia dibaratkan macam kebiru-biruan lah. Boleh paham ya? Jadi cara cek plug nih, yang ini kena touch macam nih. Bila kamu bagi dia jauh macam nih, walaupun ini dah mati, tetap mengeluarkan percikan api. Itulah kadang-kadang kamu boleh keliru, ataupun kamu kurang paham. Bila kamu kurang paham, memang salah ganti part lah ya. Pendek kata macam itulah, kamu boleh salah ganti part bila kamu belum paham cara cek plug nih. Oke, boleh paham ya? Cukup simple. Ini satu wire sambung dengan baterai nih, negatif ya, pasang, buka skru tuh, pas tuh pasang, pas tuh satu dekat engine, satu lagi dekat coil lah. Maksudnya macam inilah, macam kita tunjuk tadi. Cukup senang lagi. Kalau ada yang belum paham pun bolehlah kamu tanya di ruangan komen, insya Allah kita jawab. Oke, mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Bila kamu ada masalah, kamu buatlah dengan cara macam ini. Jangan risau geng, tidak ada efek apa-apa. Sebab motor aku pun aku buat macam ini juga, untuk lebih sedap lah. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang paling penting kamu dapat ilmu, walaupun ilmu ini tidak banyak, tapi insya Allah kita akan sentiasa membagi dengan kurang. Oke, kita jumpa di next project ataupun di next video. Thank you.